Ngomongin sepak bola. Nah, sepak bola ini adalah permainan atau olahraga yang sangat digemari oleh anak-anak sekarang ini. Karena kita bisa bermain bersama-sama dengan tim kita melawan tim musuh. Nah, jadi ini adalah merupakan permainan yang sangat asik sekali. Nah, sekarang saya berada di Gumuk Mas tepatnya, di Kecamatan Gumuk Mas, Kabupaten Jember. Nah, di sini setelah saya telusuri, setelah saya cari tahu info lebih lanjut tentang sepak bola. Nah, di daerah Gumuk Mas ini, Kecamatan Gumuk Mas ini ternyata ada sekolah sepak bola loh. Nah, di sini yang saya temui adalah PBR di sini ya. PBR adalah sekolah sepak bola yang berada di Gumuk Mas. Nah, ini bertepatan saya berada di pendirinya PBR. Nah, ini kita akan panggilkan yaitu pemilik atau pendirinya yang bernama Mas Andri. Ya, monggo. Yes. Apa kabar Mas Andri? Ya, Oke, monggo silakan. Sambil ngerokok gak apa Mas? Ya, nggak apa-apa, los saja. Kita ngobrol-ngobrol santai di sini. Iya. Nah, jadi ini nih, kita kan di sini kan penasaran banget nih. Kok ada di desa yang ya di desa yang agak ke selatan ini, ke pelosok ini ada SSB-nya gitu loh. Kok jalan dan juga sudah memiliki prestasi yang segini banyaknya. Nah, awal mula dari pembentukan sekolah sepak bola ini bagaimana? Ceritanya, kisahnya. Saya ceritakan aja, agak singkat-singkat Oke, aja. siap. Ceritanya Ya, panjang, karena SSB ini sudah berdiri hampir kurang lebih ya, 4-5 tahun lah. Oh, sudah lama berarti ya, Mas ya? Cukup lama. Jadi SSB ini saya beri nama, memang saya yang kasih nama, itu Putra Bagorojo Raya. Jadi saya singkat jadi PBR, Putra Bagorojo Raya. Jadi awalnya bukan SSB ya, awalnya adalah sebuah tim yang isinya adalah campuran senior mulai usia 20 sampai 25 30, termasuk saya ketika itu masih berusia ya katakanlah 30 tahun saat itu. Berarti saya itu masih belum terbentuk lah. Belum ada SSB. Saya masih 30 tahun, masih punya satu anak. Sudah punya 2 anak. Nah, itu kan saya lama absen di bola itu sekitar 4 sampai 6 tahun saya absen di bola. Terus sudah nggak ketemu lagi sama teman-teman bola. Terus ada tiba-tiba ada sebuah pertemuan apa kentek hati gitu. Tiba-tiba ada informasi dari teman-teman, ayo latihan bola. Sedangkan kaki saya masih sakit. Gitu. Pernah cedera berarti? Saya cedera panjang, akhirnya tidak memutuskan untuk main bola. Resign dulu lah. Resign dari bola. Kemudian saya main sama mereka. Hanya latihan ringan saja karena saya sudah harus berpikir ekonomi. Wah, jadi yang seperti itu kalau nanya hobi. Awal mulanya seperti itu. Kemudian saya bertemu dengan teman-teman dari Bagorojo. Junior saya seperti Jopi Restu, Nanda, kemudian Kiki, Rian, dan beberapa pemain junior saya. Dan kebetulan saya ketemu dengan senior seperti Haryanto Bogel. Ini pemain asal Surabaya. Ya, pernah bermain sama Andi Firmansyah saat itu. Saya ketemu mereka. Dan di satu hari setelah selang beberapa tahun, kurang lebih di tahun 2022 lah, atau 2021, itu tadi saya main bola latihan telat. Ya telat, jadi saya datang terlambat, sudah main mereka. Sudah latihan, sudah main. Tiba-tiba ada 4 kalau nggak salah, 4 anak kecil ini. Atas nama Dayat, Sefreza, Bentrang Pamungkas, kalau nggak salah saat itu, dan Yoga Arvayuda, yang saat ini jadi murid saya. Oh, itu dulu anak kecil? Kecil, mereka masih berusia 12 tahun. 12 tahun. Mereka ikut main kakak-kakaknya tanpa alas kaki, tanpa sepatu. Kemudian dikira sepak bola itu ya pokoknya nendang bal gitu aja. Kalau anak kecil seperti itu pikirannya. Ketika saya datang, karena posisi saya di situ PBR senior ini saya bawa sudah sparring berulang kali ya, dan posisinya saya juga sebagai kapten di tim. Jadi ketika saya datang, anak-anak kecil ini suruh keluar, suruh nggak main. Tapi saya bilang, nggak usah, saya mau main. Nah, disitulah saya sambil menikmati si anak-anak kecil ini. Ketika dia ikut main sama kakak-kakaknya, bisa melihat ya, apakah ada potensi. Ini 4 anak ini punya potensial. 4 anak ini punya potensial. Saya berharap simpel saja saat itu. Nah, mereka inilah akan menggantikan kakak-kakak mereka nanti selagi saya masih berkecimpung di bola seperti itu. Kalau menurut saya, kalau memang itu anak itu berpotensi itu seperti apa sih? Yang pertama dilihat potensial adalah gestur ya. Gestur. Karena
gestur itu adalah pembentukan modal mereka. Jadi sepak bola itu dasarnya ada 3 menurut saya. Ada 3, yaitu pertama passing, yang kedua adalah capping, yang ketiga adalah kontrol. Kalau tiga-tiganya dikuasai dengan penuh, saya rasa permainan mereka akan jalan. Jadi masuk kriteria dia itu memang bakat gitu ya? Ya, seperti itu. Jadi ketika kita lihat dia main bola, kemudian gesturnya dia benar-benar gestur pemain bola itu sudah terlihat. Oh, anak ini bakat. Oh gitu. Oh, anak ini punya bakat. Kalau dipoles, katakanlah, kalau bakat itu polesnya 2 atau 3 bulan selesai sudah, dia akan mendekati sempurna di usianya. Paham ya? Bukan sempurna total, tapi sempurna di usianya. Jadi kalau dia 12 tahun, oh anak ini 12 tahun, tapi kok mainnya seperti ini? Pasti dia sudah mendekati sempurna di usianya. Seperti itu. Oh, kembali lagi ke berdirinya PBR. Nah, setelah jenengan itu main sama yang seusia yang dengan kata-kata tadi telat itu gimana? Ya, akhirnya saya memutuskan untuk mendirikan sebuah SSB ya, yang isinya saat itu 11 pemain, kemudian lambat laun bertambah, murid saya bertambah berkurang jadi 7 pemain, masuknya Jeffrey, masuknya Pandu, Atma Wijaya, kalau bisa penjaga gawang saya. Akhirnya mereka keluar dari tim karena mungkin merasa tidak nyaman atau mungkin tim ini terlalu kecil untuk diikuti. Jadi, tapi saya bertahan saja dan harapan saya cuma ya biar enggak apa-apa. Mereka yang penting bisa main bola di wadahnya, ketimbang mereka harus main cekeran. Oh gitu. Kemudian mereka harus bermain dengan kakak-kakaknya yang bisa. Tidak akan ada manfaatnya. Jadi saya berikan wadah. Lambat laun tambah banyak. Sampai drastis ketika itu sampai signifikan ya. Pertumbuhan SSB signifikan sampai ke angka 30 siswa. Banyak itu sudah didukung wali murid, sudah terbentuk pengurus tim, sudah dapat izin dari Kades setempat, itu Bapak Ataur Rahman. Saya berterima kasih pada beliau, kepada pengurus-pengurus yang sudah memberikan wadah bagi saya, memberikan wewenang bagi saya untuk berkarir di Baturejo. Sedangkan saya kan bukan orang Baturejo, saya adalah orang Karangrejo. Jadi saya ke sana merantau. Merantau tapi ya hitungan menit lah. Selangkah lah ibaratnya. Nah, berarti pendirian SSB ini memang sampai sekarang itu sudah pencapaian yang sangat besar ya. Saya bertahan hingga saat ini, saya rasa ini sudah pencapaian saya karena di situ saya dulunya harus harus jatuh bangun lah. Saya pertama tidak ada yang bantu di kepelatihan. Berarti inisiatif dari hati sendiri ya? Inisiatif dari saya merangkul 3 teman saya yang asli putra daerah Baturejo, yaitu Rian yang pertama, yang kedua ada Kiki, yang ketiga adalah senior saya itu Mas Haryanto Bogel. Dia saya ajak sebagai seorang pelatih karena pengalamannya sudah jauh lebih tinggi dari saya, karena saya masih di bawah dia usianya, dan saya rasa dia bermain bola lebih dulu ketimbang saya. Seperti itu. Saya sambil bertukar pikiran, nih gimana enaknya anak-anak daerah Gomas ini biar ada giat untuk ke kancah seperti sepak bola itu supaya berjalan itu ya. Iya. Gitu aja.